Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan berita Paguntaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, RRI Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Kamis 26 Februari 2026. Anda dapat mengikuti dan mendengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang meresmikan unit sekolah baru SMA Negeri 5 serta ruang sarana prasarana pendukung SMK Negeri 4 Tarakan. Khusus SMA Negeri 5 Tarakan, pembangunannya merupakan hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Kaltara, pemerintah Kota Tarakan, serta pemerintah pusat melalui program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Pribadi dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara saya mengapresiasi serta menyambut baik atas terlaksananya kegiatan hari ini. Gubernur Kalimantan Utara Haji Zainal Arifin Paliwang meresmikan unit sekolah baru SMA Negeri 5 serta ruang sarana prasarana pendukung SMK Negeri 4 Tarakan Rabu 25 Februari kemarin. Khusus SMA Negeri 5 Tarakan berada di Jalan Hasanuddin, tepatnya di belakang kantor Lurah Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat. Dalam sambutannya, Gubernur mengapresiasi kolaborasi pemerintah Kota Tarakan, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan pemerintah pusat sehingga bisa terbangun gedung SMA Negeri 5 Tarakan. Pribadi dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara saya mengapresiasi serta menyambut baik atas terlaksananya kegiatan hari ini, dan terima kasih juga kepada Kementerian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Tolong disampaikan Pak ucapan terima kasih kami yang telah mendukung program pendidikan di Provinsi Kaltara khususnya. Menurut Gubernur, pendidikan tidak hanya membentuk karakter generasi muda, tetapi juga menjadi kunci utama dalam mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang baik, serta menyiapkan generasi penerus yang mampu menjawab tantangan zaman. Dengan hadirnya fasilitas ini yang lebih memadai, diharapkan anak-anak siswa di Kalimantan Utara, khususnya di Tarakan, memiliki tempat yang lebih baik untuk mengembangkan diri, menggali potensi, serta meraih cita-cita. Diharapkan juga SMA Negeri 5 Tarakan dan SMK Negeri 4 Tarakan dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain di Provinsi Kaltara dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara, Hasanuddin, menjelaskan SMA Negeri 5 Tarakan berdiri tahun 2024 dengan jumlah siswa lebih dari 300 siswa saat ini. Selama ini, siswa SMA Negeri 5 Tarakan melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menumpang di SMP Negeri 14 Tarakan. Namun dengan dibangunnya gedung, kegiatan belajar mengajar akan dipindahkan ke gedung baru. Adapun pembangunan gedung SMA 5 Tarakan ini berkolaborasi antara pemerintah Kota Tarakan, pemerintah Provinsi Kaltara, dan pemerintah pusat, di mana pemerintah Tarakan menghibahkan lahan 1,4 hektar, sementara untuk pematangan lahan dilakukan pemerintah Provinsi Kaltara. Sedangkan untuk pembangunannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dengan menelan anggaran lebih dari 6,9 miliar rupiah. Ini adalah lahan hibah dari pemerintah Kota Tarakan dengan luas 14.600 meter persegi atau 1,46 hektar. Lalu dilakukan pematangan lahan atau penimbunan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Dan alhamdulillah dengan tahun yang sama dibangun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui program revitalisasi, yang mana program revitalisasi ini merupakan program hasil terbaik cepat atau PHTC Bapak Presiden Prabowo Subianto.
Ia menjelaskan pembangunannya meliputi 6 unit ruang kelas, ruang administrasi, ruang laboratorium IPA dan komputer, serta beberapa fasilitas pendukung lainnya. Sedangkan untuk ruang sarana dan prasarana SMK Negeri 4 Tarakan dibangun dengan APBD Kaltara dengan nilai lebih dari 3 miliar rupiah, terdiri dari toilet, ruang kepala sekolah dan administrasi, serta beberapa fasilitas pendukung lainnya. Hasanuddin menambahkan untuk pembangunan SMA Negeri 5 Tarakan akan dilanjutkan tahun 2025 dengan membangun akses masuk serta siring. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Tarakan melakukan uji sampel takjil pada minggu pertama dan kedua Ramadan untuk mengecek keberhasilan. Kami ulang, kebersihan takjil. Laporan Esti Murdiastuti. Kita kan rapid test ini kan mengacu kepada kandungan bahan berbahaya ya seperti borak, formalin, doramine ataupun metanilelo. Keamanan takjil yang beredar selama Ramadan tidak boleh diabaikan. Untuk memastikan masyarakat terhindar dari pangan yang mengandung zat berbahaya, Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Tarakan menjadwalkan uji sampel takjil di sejumlah titik penjualan di Kota Tarakan. Kepala BPOM Tarakan Iswadi menegaskan, pengambilan sampel takjil merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun, tidak hanya di Tarakan tetapi juga secara nasional oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Langkah ini bertujuan memastikan bahan makanan yang dijual kepada masyarakat aman dikonsumsi dan tidak mengandung zat kimia berbahaya. Ia menjelaskan, pengujian akan dilakukan di beberapa titik pusat penjualan takjil di Tarakan. Jadwal pelaksanaan menurut Iswadi di minggu pertama dan minggu kedua Ramadan. Alhamdulillah sini sejauh ini memang kalau kita kan rapid test ini kan mengacu kepada kandungan bahan berbahaya ya seperti borak, formalin, doramine ataupun metanilelo. Cuma dari segi yang harus kita perhatikan yaitu segi higien sanitasinya sebenarnya, segi kebersihan. Jadi apakah misalnya jajanannya itu misalnya dia jualan di pinggir jalan, apakah misalnya gorengan ada enggak tutupnya, atau dia punya gorengan ada enggak penjepit untuk ngambil gorengannya misalnya. Itu kemudian selain itu misalnya di sekitar mereka itu ada enggak sampah. Iswadi pun menambahkan pengambilan sampel dilakukan secara acak di sejumlah lokasi. Selain menguji kandungan bahan makanan di laboratorium, petugas juga akan menggali informasi dari pedagang terkait proses pengolahan makanan. Menurutnya selama ini dalam riwayat pemeriksaan BPOM Tarakan, belum pernah menemukan pedagang takjil di Tarakan yang menggunakan bahan berbahaya. BPOM pun dalam pengawasan takjil kali ini lebih fokus pada kebersihan atau higienitas takjil. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia. Kementerian Agama Kota Tarakan mengakui bulan Ramadan merupakan bulan penuh berkah, utamanya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Saya kira sepanjang tahun, setiap Ramadan tiba maka luar biasa saya kira gairah ekonomi yang ditimbulkan akibatnya. Kementerian Agama Kemenak Tarakan akui bulan Ramadan merupakan bulan penuh berkah utamanya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kepala Kemenak Tarakan Sopian mengatakan berkah Ramadan yang dirasakan semua pelaku UMKM terutama yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Dijelaskan Sopian, berkah Ramadan yang dimaksud adalah perputaran uang, di mana di luar Ramadan pelaku UMKM tentu mendapatkan rezeki tidak sebesar saat Ramadan. Setiap Ramadan tiba, saya kira sepanjang tahun, setiap Ramadan tiba maka luar biasa saya kira gairah ekonomi yang ditimbulkan akibatnya. Misalnya terkait dengan maraknya pasar Ramadan, kemudian munculnya pedagang-pedagang musiman kalau silakan ya, yang tadinya tidak bisa berdagang tapi karena keberkahan Ramadan itu maka dia berusaha untuk menyajikan gitu ya, dengan berdagang hal-hal yang saya kira dibutuhkan oleh orang-orang yang berpuasa. Dengan perputaran uang yang cukup besar selama Ramadan menandakan perekonomian Tarakan dalam keadaan baik. Menurut Sopian, makanan dan minuman yang paling banyak diburu umat muslim saat puasa adalah kue dan minuman manis. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih mendengarkan dan mengikuti berita Paguntaka disiarkan oleh RRI Pro 1 Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital.
Dari berita olahraga, penghargaan Anugerah Olahraga Siwo PWI Award yang diraih KONI Kabupaten Malinau belum lama ini memberikan motivasi tersendiri dalam mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Porprov 2 Kaltara. Laporan Setiadi. Jadi sebagai PR bagi kami untuk terus meningkatkan perhatian pemerintah. Penghargaan Anugerah Olahraga Siwo PWI Award yang diraih KONI Kabupaten Malinau belum lama ini memberikan motivasi tersendiri dalam mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kaltara September mendatang. Ketua KONI Kabupaten Malinau Ernest Silvanus mengaku mendapatkan predikat KONI terdinamis secara nasional tentunya harus dibarengi dengan kinerja lebih baik ke depannya. Untuk itu momentum sebagai tuan rumah Porprov kedua Kaltara menjadi PR dalam membuktikan Kabupaten Malinau dapat mensukseskan penyelenggaraan multi-event olahraga tersebut, termasuk mampu meningkatkan prestasi atlet Kabupaten Malinau pada Porprov kedua Kaltara nantinya. Jadi sebagai PR bagi kami untuk terus meningkatkan perhatian pemerintah, kemudian juga KONI terhadap olahraga. Dan momentum tahun ini bersama dengan Malinau sebagai tuan rumah sebagai Porprov. Yang harapan kita penghargaan ini justru menjadi tolak ukur kita. Yang harapan kami juga dari Siwo di Kaltara bisa mendorong agar sukses olahraga di Kaltara nanti. Lebih lanjut, Ernest Silvanus mengungkapkan komitmen pemerintah Kabupaten Malinau, khususnya Bupati Wempi Wemawa dalam mendukung perkembangan olahraga daerah, khususnya Porprov kedua Kaltara juga terus berjalan. Di antaranya, membangun atau meningkatkan infrastruktur sarana prasarana berbagai cabang olahraga dalam beberapa tahun terakhir. Setiadi RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Di antaranya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang meresmikan unit sekolah baru SMA Negeri 5 serta ruang sarana prasarana pendukung SMK Negeri 4 Tarakan. Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Tarakan melakukan uji sampel takjil pada minggu pertama dan kedua Ramadan guna mengecek kebersihan takjil. Pendengar dan pemirsa, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sekian berita Paguntaka. Pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami Prowasat RRI Tarakan yang baru saja tuntas dalam tugas